tidak ada bangsa seramah Indonesia. Gitu begini. Nggak ada bangsa seramah Indonesia, nggak ada. Coba kalau ada orang luar datang ke Indonesia, pasti orang Indonesia berebut mau menjamunya. Ada bule datang ke Tanjung Rejo, dikerubutin sama anak-anak. Iya kan ya? Semua orang Cina Maisa di Indonesia, Pak, jadi warga Indonesia, nyatu dengan bangsa Indonesia. Orang Palembang itu kan Cina etnis asalnya. Orang Lampung, Pak, DNA terbanyaknya itu Cina. Jadi orang Lampung itu Cina, makanya sipit-sipit. Tanda kalau kita ini mudah akulturasi budaya. Orang Palembang Cina, Jolma Komoreng Cina itu. Kemudian yang berikutnya, orang Arab datang ke Indonesia kita muliakan. Tidak ada bangsa apapun yang datang ke negeri ini, nggak ada satupun yang kita hinakan. Mereka semua kita muliakan, termasuk Jepang kalih Londo. Begitupun orang Arab datang ke Indonesia kita muliakan. Tapi mbok yau yang dari luar datang ke Indonesia kita muliakan mereka, tapi mereka juga mesti menghargai masyarakat Indonesia. Ya ya, jangan rumangsa kita hormati. Tamu adalah raja. Sebaik-baiknya tuan rumah adalah yang memperlakukan tamunya sebagai raja. Tapi sejelek-jeleknya tamu datang ke tempat orang belagak jadi raja. Selanjutnya juga ada membersamai kita sahabat Banser, sahabat Senkom, dan sedulur Pecalang yang hadir bersama kita. Bahkan kampung kita ini ada tugu kerukunan umat beragama. Artinya memang ada beragam suku, ada beragam agama, tapi kita semua menyatu dalam kerukunan dan kebersamaan. Inilah sejatinya Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi kita tetap satu jua. Kita saling menguatkan satu sama lainnya. Rawe-rawe rantas, malang-malang tuntas, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, duduk sama rendah, berdiri tanpa raja. Kita semua sama, saling membantu, bergotong royong, dan saling menghargai satu sama lainnya. Mudah-mudahan kampung Tanjung Rejo semakin berkah dan jaya. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Karena memang mengapa Lampung ini provinsi dengan keberagaman suku yang begitu banyak, bukan hanya karena faktor transmigrasi masif yang dilakukan dari zaman pemerintah Hindia Belanda sampai zaman Pak Soekarno hingga zaman Pak Presiden Soeharto, tapi karena ini falsafah masyarakat Lampung nemui nyimah, di mana ini falsafah yang sangat melekat di kalangan masyarakat Lampung. Ulun lepung nemui nyimah, menghargai tamu, bagaimana memuliakan tamu. Dan ini benar-benar mengamalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat nanti, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Dan orang Lampung benar-benar memuliakan tamu. Dan cara orang Lampung memuliakan tamunya, tamunya tidak diperlakukan sebagai pendatang, tapi sudah menjadi bagian dari masyarakat Lampung. Lampung hari ini yang kita semua, yang dari Bali, Tiang Jawi, Sunda, Jaseng, Banten, dari Sumatera Selatan, Batak, dari Aceh dan lain sebagainya, kita semua ketika tinggal di Lampung, kita adalah orang Lampung. Tepuk tangan dulu. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ini yang terpenting, memuliakan tamu. Dan ini memang adat budaya bangsa Indonesia. Orang Indonesia ini Bapak Ibu di mana-mana kalau tamu datang dimuliakan. Tidak ada bangsa
seramah Indonesia. Gila begitu? Nggak ada bangsa seramah Indonesia, nggak ada. Coba kalau ada orang luar datang ke Indonesia, pasti orang Indonesia berebut mau menjamunya. Ada bule datang ke Tanjung Rejo, dikerubutin sama anak-anak. Iya kan ya? Semua orang Cina, Maisa di Indonesia, Pak, jadi warga Indonesia, nyatu dengan bangsa Indonesia. Orang Palembang itu kan Cina etnis asalnya. Orang Lampung, Pak, DNA terbanyaknya itu Cina. Jadi orang Lampung itu Cina, makanya sipit-sipit. Tanda kalau kita ini mudah akulturasi budaya. Orang Palembang Cina, Jolma Komoreng Cina itu. Kemudian yang berikutnya, orang Arab datang ke Indonesia kita muliakan. Tidak ada bangsa apapun yang datang ke negeri ini, nggak ada satupun yang kita hinakan. Mereka semua kita muliakan. Termasuk Jepang kalih Londo. Jepang datang ke Indonesia menjajah, sakit hati kita, terluka kita. Bahkan Belanda menjajah kita 349 tahun lamanya, 3,5 abad. Tapi orang Belanda datang ke Indonesia nggak ada yang kena tempeleng. Ya benar. Ada nggak orang Belanda main ke Indonesia sekarang ditempelengin sama orang Indonesia? Nggak ada. Mereka dulu pernah menjajah kita, kita tidak pernah dendam, kita tidak pernah sakit hati. Mereka datang ke Indonesia, kita sambut mereka sebagai saudara. Makanya Indonesia bangsa yang paling memuliakan tamu. Begitupun orang Arab datang ke Indonesia kita muliakan. Tapi mbok yau yang dari luar datang ke Indonesia kita muliakan mereka. Tapi mereka juga mesti menghargai masyarakat Indonesia. Ya ya. Jangan rumangsa kita hormati. Tamu adalah raja. Sebaik-baiknya tuan rumah adalah yang memperlakukan tamunya sebagai raja. Tapi sejelek-jeleknya tamu datang ke tempat orang belagak jadi raja. Jangan sampai sedemikian rupa. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Mudah-mudahan Indonesia tambah jaya. Allahumma amin. Selanjutnya yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu masyarakat Tanjung Rejo, baik yang terafiliasi ke Jamiah Nahdlatul Ulama alias NU, Nahdliyin, ada juga katanya saudara kita dari LDII yang hadir, ada juga katanya dari umat beragama Hindu. Ini keberagaman bagi kita semua. Ambil positif apa yang saya sampaikan. Kalaupun tidak sepakat karena nggak mungkin sama kan sedemikian rupa, kita saling menghargai satu sama lainnya. Cocok atau cocok? Nah, hari ini kita song-song Ramadan. Man fariha bidukhli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang bergembira, man fariha, barang siapa yang senang menyambut masuknya bulan suci Ramadan, maka diharamkan jasadnya dari api neraka. Bu, Pak, sama Ramadan senang nggih? Maka jenengan masuk surga semua. Karena haram masuk neraka. Kalau haram masuk neraka, otomatis masuk surga. Kan enak kan? Jadi umat Nabi dijamin masuk surga. Senang sama Ramadan, gembira sama Ramadan, masuk surga. Kalau kita biasa baca Barzanji, orang Islam itu kan masuk surganya 3 rombongan. Rombongan pertama masuk surganya bighairi hisab, tanpa hisab. Semoga kita termasuk di antaranya. Allahumma amin. Sepertiga umat Islam ini masuk surga tanpa hisab. Sepertiga yang berikutnya bil hisabi wal mizan, masuk surganya setelah dihisab dan ditimbang. Ya ujung-ujungnya ya masuk surga juga tanpa neraka. Mudah-mudahan kita masih termasuk juga. Allahumma amin. Sepertiga sisanya, ini sisanya nih, sepertiga sisanya
Ini yang banyak dosa, lebih banyak dosa daripada pahala. Saya tanya jenengan ini banyak dosanya enggak? Banyak dosa, Bu? Banyak aja apa banyak banget? Kayaknya banyak banget, apalagi yang gemuk-gemuk ya. Kayak ibu-ibu yang di depan. Banyak betul dosanya. Tapi yang kurus jangan bangga dulu. Jangan-jangan sengkuru lebih banyak lagi dosanya. Kurus bukan karena kurang makan, tapi keberatan dosa. Akhirnya cungkring badannya. Nah, kita yang banyak dosa nggak bisa masuk surga tanpa hisab. Tidak bisa masuk surga juga otomatis setelah hisab dan mizan. Kita yang banyak dosa nanti akan masuk surga setelah diberi syafaat dari Kanjeng Nabi. Maka likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Tiap-tiap nabi punya doa yang pasti dikabulkan. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Nabi-nabi itu rata-rata menyegerakan doanya kecuali saya, kata Nabi. Wa inni ikhtabatu da'wati, khusus saya menabung doaku. Halo Pak, Bu, dengerin nih Nabi. Doa-doa yang dikabulkan nggak jadi minta. Jibril datang, Muhammad doamu sekarang akan dikabulkan oleh Allah. Saya nggak jadi minta, kata Nabi. Lo ngajak kenapa, kata sahabat? Semua doa yang pasti dikabulkan itu aku tabungkan. Wa inni ikhtabatu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Aku tukar menjadi syafaat untuk umatku pada hari kiamat nanti, yang dengan syafaat itu umatku bakal masuk surga semua. Makanya percayalah, umat Islam ini bakal masuk surga semua. Setuju atau setuju? Saya ngelihat wajah jenengan ini, Bu, kayaknya bakal masuk surga semua ini. Kayaknya ya. Pastinya wallahu a'lam, cuman Allah yang maha tahu. Maka berbahagialah kita, mugi-mugi kita semua di akhirat nanti mendapatkan syafaat. Allahumma amin. Nah, hari ini kita sudah jam 11 G. Rintik lan gerimis ini tanda doa dikabulkan. Allahumma amin. Kita terkait dengan song-song Ramadan ini, persiapan kita masuk ke Ramadan. Saya hendak mengingatkan kali panjenengan, puasa itu ada 3 tingkatan. Yang pertama al-imsaku anil muftirat. Yang kedua al-imsaku anil hawa. Dan yang ketiga al-imsaku billah. Kita ulas satu persatu. Yang pertama al-imsaku anil muftirat. Puasa itu mengendalikan diri kita dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Halo Bu, puasa itu pada tingkatan yang paling bawah mengendalikan diri kita dari segala sesuatu yang membatalkan. Saya tanya, yang membatalkan puasa apa aja? Makan aja, ibu itu. Urusan itu makan, minum aja, Pak. Padahal dalam bahasa fikih itu jarang disebutkan pembatal puasa itu makan minum. Dalam bahasa fikih misalnya Fathul Qorib saja, yang membatalkan puasa itu satu, ma wasala ilal jauf, ma wasala amdan ilal jaufi waroksi. Apa saja yang secara sengaja melintasi jauf. Jauf itu ada 2 macam, satu kerongkongan, 2 perut besar. Apa saja yang melintasi jauf itu membatalkan puasa. Makanya Bapak Ibu, yang batal puasa itu kalau lewat kerongkongan. Kalau masih di mulut
belum batal. Makanya ibu-ibu mencicipi masakan enggak batal. Yang batal itu mencicipi kolak semangkok, itu batal. Kalau mencicipnya di lidah biar tahu asinnya, biar tahu manisnya, ini jeruk mau dibeli asam atau manis, ditaruh di lidah untuk memastikan rasa, enggak batal puasa. Tapi dilepeh, jangan ditelan. Kemudian gosok gigi. Makanya gosok gigi nggak membatalkan puasa, hanya makruh kalau kondisi sedang panas, itu pun ba'da zuhur. Tapi kalau kondisi kita baik-baik saja, gosok gigi tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa kalau Pepsodentnya ditelan, itu batal puasanya. Makanya yang lintas kerongkongan, waroksi, yang masuk ke rongga kepala, baik dari telinga ataupun dari hidung kita. Halo, ada yang nanya, Pak Ustadz, menelan ludah batal nggak puasa? Nggak batal. Jadi orang puasa jangan jorok, puasa meludah aja pahpeh. Telan aja ludahnya, nggak batal. Yang batal itu kalau ludahnya diwadahin gelas, udah dapat setengah gelas dilegek, ih jijai bajai najong tralalah, cici tenan. Kemudian yang ketiga yang membatalkan puasa itu wal huknatu fi ahadis sabilain, memasukkan sesuatu dari dua jalur pembuangan. Ibu-ibu masukin obat, atau bapak-bapak ini obat infeksi lambung, atau obat keputihan, atau obat penguat kandungan, yang dimasukkan lewat dua jalur pembuangan, batal puasa. Kemudian yang keempat, wal qai'u amdan, muntah yang disengaja dicolok, batal puasa. Dan yang kelima, wal wat'u amdan fil farji, yang membatalkan puasa itu hubungan suami istri yang disengaja. Kalau nggak sengaja nggak batal. Ada yang nggak sengaja, ada lah lupa, udah selesai baru ingat. Umpama kalau dalam fikih begini, menurut madzhab Syafi'i ada dua macam terkait dengan ini. Istri yang dipaksa suami, istri yang dipaksa suami untuk berhubungan di siang hari pada bulan Ramadan, maksanya dengan intimidasi. Kalau kamu nggak ngelayan saya kawin lagi. Kalau kamu nggak ngelayan saya tempeleng. Karena takutnya dengan suami, istri akhirnya melayani suami. Puasa istri itu batal, tapi tidak kena kafarah, hanya wajib mengqadha saja. Tapi kalau istrinya itu diikat, lagi tidur siang diikat tangan, diikat kaki, diperkosa, yang nggak bisa Pak perempuan melawan tenaga suaminya, diperkosa secara paksa alias ruda paksa, maka puasa istrinya nggak batal, tidak wajib qadha, tidak bayar kafarat. Yang dosa cuman suaminya tok, tanggung akibatnya dia. Selanjutnya wal inzalu am mubasyarah, yang membatalkan puasa itu terjadi inzal karena bermesraan keluar mani. Ini nggak usah panjang-panjang menjelaskan, banyak anak-anak ya, itu batal juga puasanya. Selanjutnya wal haid, yang ketujuh datangnya darah haid, wan nifas karena nifas, waridah karena murtad, wal junun karena edian. Makanya ada yang tanya, Pak Yai, gimana caranya biar masuk surganya gratis, nggak perlu sholat, nggak perlu puasa, nggak perlu bayar zakat, gampang, minta edian. Karena orang gila gugur semua kewajiban, kriminal tidak dipenjara, di akhirat tidak masuk neraka kalau minta edan sekalian. Ini tingkatan puasa yang pertama. Puasa itu al-insaku anil muftirat, mengendalikan diri kita dari segala sesuatu yang membatalkan.
Namun hari ini Bapak Ibu, kita ini mesti naik kelas. Halo Bu, itu bagi kue apa nasi sih Bu? Kue, makan Bu. Ini kalau pengajian gak ada makan itu gak enak ya. Moga silakan sambil makan, sambil udut boleh Pak, udut boleh. Karena kalau kata NU rokok makruh, kalau kata Muhammadiyah rokok haram, kalau kata tetangga saya rokok sunnah, susah nahan. Saya ini selingkan dikit terkait babu rokok. Terkait dengan bab rokok ini Bapak Ibu, katanya orang yang ngerokok itu relatif lebih pendek umur, lebih cepat mati daripada yang nggak ngerokok. Tapi ternyata kebalik Pak, malah yang cepat mati yang nggak ngudut ternyata ya. Yang ngudut itu malah panjang umur loh Pak, malah panjang umur. Mengapa begini Bapak Ibu? Alasannya ilmiah Pak. Orang yang merokok itu melatih pernapasan perut. Jadi ketika bapak-bapak ngisep rokok yang mati, usahakan asapnya jangan keluar lagi. Orang kalau ngudut asapnya masih mabur-mabur, cemen, jangan keluar lagi. Jangan sampai ada yang keluar lagi. Itu pernapasan perut. Maka pernapasan perut secara rutin Bapak Ibu ini relaksasi Pak. Makanya orang yang menggunakan pernapasan perut tidak mudah stres. Makanya perokok jarang bunuh diri. Rata-rata yang bunuh diri yang nggak ngudut. Jepang, Korea, negara dengan aturan rokok yang sangat ketat, banyak bunuh diri di sana. Indonesia yang aturan rokoknya longgar sekali, di mana aja ngudut. Makanya orang Indonesia jarang bunuh diri, karena bapak-bapak pening dikit pelariannya udut. Nggak dapat kerjaan, stres, udut, ngerokok. Bini monyong cerewet di rumah, ngudut. Kerja peras keringat, banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala di tempat kerjaan, dimarah sama bos. Paling pelariannya udut. Makanya Bu, kalau bapak-bapak mau beli rokok jangan dimarahi ya Bu ya. Kasihan Bu. Beliau-beliau kerja Bu, badan berkalang tanah, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, hilang harga diri, ditunjuk-tunjuk sama bos, dimarah-marah sama bos. Sampai rumah gajinya dikasih semua ke istrinya, nggak apa-apa demi anak istri. Bu, ya sekedar sebungkus rokok beliin Bu. Kasihan. Relaksasi itu Pak. Itulah mengapa orang yang ngudut cenderung rileks berpikirnya. Yang kedua, orang yang ngudut itu nggak kegemukan. Yang nggak ngudut malah melar, hamil 7 bulan. Kebanyakan lemak, karena kebanyakan lemak stroke. Makanya Bapak Ibu saya doakan yang udut-udut panjang umur. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Ya, hitung-hitung kan yang nanam tembakau kan bangsa Indonesia juga. Saya ambil contoh Bapak Ibu, ngapa orang teriak-teriak mengharamkan rokok, tapi ekstra jos, M150, keratin deng, kok nggak dilarang? Minum ekstra jos sehari 1 saset, setiap hari aja, nggak usah banyak-banyak, 1 saset, nggak lama hancur pankreasnya Pak. Makanya kena diabetes, pankreas rusak, liver rusak, jantung rusak, ginjal rusak. 1 hari 1 saset aja minumnya. Makanya hati-hati Pak, itu yang suka ngerusak badan itu minum minuman energi, jangan sekali dicoba-coba. Ini belum minuman keras loh, belum. Hati-hati minum yang seperti itu akan merusak kita. Nah ngudut walaupun 5 bungkus sehari tidak apa-apa tuh ya Pak ya. Waduh, saya kok jadi iklan rokok ya. Karena ibu saya itu Pak
sambil ngulang ngaji ngudut ibu saya. Cuman kalau lagi ngajar santri pakai rokok daun nipah. Tapi kalau santri sudah bubar baru surya. Itu ibu saya itu. Makanya kalau saya ceramah dikasih rokok, saya bawa kasih ke ibu saya, nyengir, senang banget dia ya. Ibu saya itu puluhan tahun ngajar ngaji, sudah lansia, sehat. Dari muda nggak pernah berhenti ngerokok, sehat. Maka Bapak Ibu, tidak benar mitos-mitos yang disampaikan itu. Rokok dapat menyebabkan serangan jantung. Rokok dapat itu. Makanya rokok jangan dapat Pak, beli, jangan minta. Makanya yang suka rokoknya dapat itu nggak modal, itu yang sering kena serangan jantung gitu. Gawenya ngerokok, rokok temennya, alasan-alasan deket, rokok ditarik. Minta ya sebatang, ternyata 5 batang tahu. Habisnya itu ngisin modal gitu Pak. Baik hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sekarang kita naik pada tingkatan yang kedua, al-imsaku 'anil hawa. Puasa itu mengendalikan hawa nafsu. Ya kalau puasa cuman gak batal, anak TK bisa. Kalau puasa cuman gak makan gak minum, anak SD tamat. Nah puasanya orang tua, bapak dan ibunya harus naik ke tingkatan kedua. Apa itu? Mengendalikan hawa nafsu. Makanya dawuh Sunan Ampel, puasa itu hening cipto, nutup babakan hawa son. Mengendalikan diri, hening cipta, nutup babakan hawa son, nutup jalur 9 lobang, 9 hawa. 9 lobang itu apa aja? 2 lubang mata ditambah 2 lubang hidung, 4 ditambah 2 lubang kuping, 6 ditambah yang ke-7 lubang cangkem, yang ke-8 dan ke-9 lubang bawah. Bahasa Arabnya kubul dan dubur. Bahasa Indonesianya nggak mau saya nyebutnya. Saya tahu betul namanya tapi sungkan mengucapkannya. Kalau jenengan nggak tahu Pak, WA saya nanti saya kasih tahu. Kalau japri saya kasih tahu kalau japri. Kalau di ceramah ora ilok nggak sopan. Nah puasa itu nutup atau mengendalikan 9 lobang, mengendalikan pandangan mata, mengendalikan penciuman hidung, mengendalikan pendengaran dari yang bukan-bukan, mengendalikan cangkem dari pembicaraan yang maksiat, mengendalikan lubang bawah. Itu yang harus kita kendalikan. Makanya 9 lubang itu selalu mengeluarkan kotoran. Kotoran yang keluar dari mata namanya apa? Belek. Yang dari hidung namanya upil, ingus, ubel. Yang dari kuping namanya congek bin cule. Ya punya kita dewek masa jijik sih. Yang dari mulut namanya ludah, iler, ences. Yang paling menjijikkan tuh iler. Saya sempat mikir, seandainya iler itu berharga, mungkin kiai sugih semua Pak. Seandainya iler berharga, kiai sugih semua. Cukup nampungin iler-iler santri itu. Coba jangan masuk ke kamar santri itu, lihat bantalnya itu, iler semua. Saya sempat mikir kalau iler santri itu seharga iler walet Pak, wah pondok mah megah semua, yakin saya. Tapi itulah kotoran Bapak Ibu. Nah kemudian dari lubang bawah air kencing, yang sebelah belakang pisang goreng. Itu kalau masih sehat. Tapi kalau sudah agak masuk angin, bubur kacang hijau yang keluar. Iya kan? Mengapa 9 lubang itu mengeluarkan kotoran? Karena itulah pintu-pintu dosa, itulah pintu-pintu maksiat.
Hati-hati Pak, kalau lagi puasa mata dikendalikan, ghadul basar, tundukkan pandangan. Karena walaupun bulan puasa masih banyak BMW keliaran. Tahu BMW? Bahenol molek wele. Bapak-bapak, saya ingin kasih tahu apa bedanya laki-laki dan perempuan. Kalau perempuan itu berubah-ubah, kalau laki-laki tidak pernah berubah. Laki-laki konsisten, perempuan labil, berubah-ubah. Saya ambil contoh, perempuan kalau umur masih 20 selawek, yang dilihat dari laki-laki itu yang tampan. Umur 17 sampai selawek, yang tampan. Makanya anak jenengan Bu yang masih ABG, koleksi foto di kamarnya siapa? Lee Min Ho. Enggak mungkin foto Lee Min To, enggak mungkin. Itu Lee Min Ho. Tengku Ferrell, Tengku Rasa, Ferrell Bramastya, Rizky Bilar, yang ganteng-ganteng. Kemudian kalau umur 25-30 perempuan berubah. Yang diharapkan dari laki-laki, dari suaminya bukan tampan, tapi mapan. Apa kata orang itu? Ada uang abang disayang, enggak ada uang abang ditendang. Cinta tak mengenal warna kulit, tapi cinta mengenal warna duit. Dengerin tuh Pak, dengerin tuh Pak. Walaupun bapak-bapak palanya peyang, mukanya bopeng, yang penting duitnya bro. Nggak kelihatan peyang sama bopengnya. Perempuan berubah, yang dicari mapan. Tapi kalau umur sudah 40 tahun, perempuan labil, berubah lagi. Yang diharapkan dari suaminya bukan mapan, tapi kalau bisa punya suami yang ada jabatan, ya minimal Pak Kades lah, kepala kampung. Wah. Atau setidak-tidaknya ketua RT. Acara lingkungan yang kami hormati Bapak Ketua RT, kata istrinya, laki gua itu, laki saya itu, ada jabatan, prestis kata orang sekarang. Apa perempuan puas tapi di situ? Berubah lagi. Begitu umur 50 tahun, yang diharapkan dari suaminya bukan jabatan, tapi yang diharapkan dari suaminya kesetiaan. Jenengan Bu kalau sudah umur 50 tahun udah pada melar, bahkan sudah menopause, nggak guna tampan, nggak guna mapan, nggak guna jabatan, yang penting kesetiaan. Repot punya laki yang kanji ya Bu ya, makan hati. Apa perempuan puas tapi di situ? Berubah lagi. Begitu umur 60, perempuan berubah. Yang diharapkan dari suaminya bukan lagi kesetiaan, tapi kesehatan. Repot ngurus laki, stroke bengek. Udah stroke bengek cerewet. Istri telat ngambil anduk marah. Istri telat bikin teh, bikin kopi, marah. Istri sambil ngadep teh ngebatin, kapan matinya sakit, ngesel-ngeselin. Bahkan ngapunten Pak, ibu-ibu itu kalau jenengan tua sakit-sakitan stroke, kalau obatnya jenengan mesti rapi lagi, dikasih Pak, pasti dikasih. Moga Pak kersani kawin lagi sono, nggak apa-apa. Urus sama bini muda lo, bosan saya ngurusin. Makanya rata-rata kalau suami mati duluan, ibu-ibu lebih milih menjanda daripada kawin lagi, ya Pak ya? Apa karena terlalu sayang sama suami? Belum tentu Pak. Saya pernah nanya sama ibu-ibu yang menjanda, Bu, ngapa menjanda sayang betul sama suami? Bukan Pak Yai. Lo ngapa? Wapo. Kapok tenang. Kapok dapat yang kayak gitu lagi, khawatir yang lebih parah. Oh ternyata Pak, ibu-ibu milih menjanda itu karena kapok rata-rata. Masa kawin lagi jadi urusan ya Bu ya? Coba kalau menjanda mau berangkat pengajian tinggal mangkat, dia ajak ziarah Wali Songo mangkat, jalan-jalan ke laut mangkat, jalan-jalan ke Aljabar mangkat, diajak Pak Ketut rombongan ke Bali mangkat. Tuh dengerin Pak Ketut, balik kampung dulu ke Bali ngajak ibu-ibu nih ke sono. Tapi kalau punya suami, kalau suaminya gak berkenan bagaimana? Makanya perempuan itu sejatinya gak mau nikah lagi, mungkin karena kapok.
Apa kata orang, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, bapak-bapak mati meninggalkan hutang. Makanya trauma ibu-ibu itu. Balik lagi Bapak Ibu hadirin wal hadirat, bapak-bapak ini istiqomah. Kalau ibu-ibu berubah-ubah, bapak-bapak istiqomah. Bapak-bapak ibu umur 10-20 tahun yang dilihat cewek cantik bening. Umur 30 bapak-bapak ini yang dilihat dari perempuan cantik bening. Umur 40 yang dilihat cantik bening. Umur 60-70 tahun yang dilihat cantik bening. Enggak, kalau nggak percaya tanya aja sama bapak-bapak. Enggak pernah berubah, istiqomah bapak-bapak mah. Makanya kalau puasa latihan dari sekarang, ghadul basar, tundukkan pandangan, jangan ngelihat punya orang, Pak, bini tetangga enggak usah dilirik-lirik. Halo, laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur jika dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Ya jajal dibaca orang, Pak, jangan macam-macam. Kalau kata orang Madura dicarok kita, itu harga diri soalnya. Ya ghadul basar, tundukkan pandangan. Kemudian yang berikutnya, jaga penciuman, jaga pendengaran kita dari mendengarkan, minimal jangan mendengarkan rumpi gibah, dan jaga cangkem. Karena yang paling banyak memasukkan umatku ke dalam neraka, kata Nabi, adalah cangkem mulut. Dosa mulut paling gampang itu nyinyir. Orang Indonesia ini paling pintar nyinyir orang hajatan. Ya Pak ya? Coba lihat cangkem emak-emak kalau pulang kondangan ngomong apa? Masakannya anyep semua. Emak-emak ada aja yang diomongin. Ya iyalah, namanya orang hajatan, nggak mungkin kayak lezatnya restoran. Kadang-kadang yang jadi sasaran omongan kalau di Bandar Lampung itu Pak Empe-empe, karena hobi empe-empe kayak orang Palembang. Wayanya hajatan, orang menghidangkan empe-empe. Pulang kondangan apa kata emak-emak? Empe-empenya enak sih, cukanya mantap, tapi baru setengah jam udah habis. Dasar yang hajatan pelit-pelit. Cangkemnya sadis. Jangan hajatan sih kalau nggak boleh diambil omongannya itu. Nah yang kayak gini didengar sama Pak Kakam, Pak Kades, Pak Kepala Kampung. Kalau begitu kata Pak Kepala Kampung, wayanya saya hajatan, buat empe-empe yang banyak, cukanya emberan. Pagi, siang, sore, sampai besok nggak habis-habis, biar nggak diomong. Tapi apa kata emak-emak? Ya sih, empe-empenya banyak, cukanya emberan, cuman nggak ada rasa, cuman kecap campur air. Lebih sadis omongnya. Akhirnya Pak Dewan, rumangsa Dewan, masa Dewan empe-empenya asal-asalan. Ada Pak Dewan mesen ke Palembang langsung, nggak terlalu mahal tapi rasanya orisinil, nikmat, lezat. Dari pagi, siang sampai sore nggak habis-habis. Apa nggak diomong? Masih. Apa kata emak-emak? Ya empe-empenya enak, cukanya mantep, nggak habis-habis, banyak. Tapi saya nunggu nih pondokannya itu, matanya mendelik aja, kayak nggak ikhlas kalau diambil. Woi emak-emak nih, itu bukan mendelik Bu, emang belok dari sononya. Sengaja yang hajatan nyari yang matanya belok. Tapi semua diomong, nih dosa nyinyir. Banyak orang masuk neraka itu gara-gara nyinyir. Di atas nyinyir namanya gibah alias gosip. Tahu gosip? Digosok makin sek. Ibu-ibu suka ngegosip? Suka sih enggak, cuman hobi. Kalau sudah ngegosip, serunya bukan main. Ngapalah ibu-ibu tuh kalau lagi ngegosip ya, ekspresinya kena banget. Mulutnya tuh sampai keriting gitu. Gimana sih Bu mulutnya sampai gitu ya? Kok iso mulutnya? Kok bisa ya? Matanya nanti mendelik. Dan katanya Bu, makin pelan suaranya, makin valid informasinya. Makin pelan suaranya, makin akurat beritanya. Kok kena banget?
Ada ibu-ibu yang tanya sama saya, Pak Yai, saya ini hobi betul ngerumpi. Saking hobinya kalau seminggu aja nggak ngerumpi demam saya. Kira-kira apa sih obatnya biar berhenti ngerumpi? Gampang, ini udzur syar'i. Kalau ngerumpi sehat, nggak ngerumpi malah sakit. Maka monggo kersani. Yang kayak gitu tuh silahkan. Lagi ngempet pengen ngerumpi daripada sakit, monggo ngerumpi sepuas-puasnya, ngegosip sepuas-puasnya, tapi jangan ngajak kawan. Ngerumpi nekiandaan alias dewean lan sorangan. Lagi ngempet pengen ngerumpi, masuk kamar, kunci pintu, ngoceh depan cermin. Paling anaknya ngintip, mak wes edan ngegosip kok dewean. Karena kalau kita ngegosip dosa. Wal ghaibatu asyaddu minaz zina. Gibah itu lebih kejam daripada berzina. Ini maksudnya apa? Kalau orang berzina, hari ini dia berzina, besok dia tobat, nyesel, dia berjanji tidak akan pernah mengulanginya lagi. Mudah-mudahan cash tunai, tobat diterima, dosa diampuni. Tapi kalau orang ngegosip, belum akan diampuni dosanya, belum diterima tobatnya sebelum minta maaf dengan yang digosipi. Makanya hati-hati. Syukur alhamdulillahnya kita punya bulan Ramadan. Jelang Ramadan ini maaf-maafan. Tadi Pak Kepala Kampung, Pak Ketut Same sudah mempelopori minta maaf masuk Ramadan. Memang yang paling benar itu minta maafnya itu Bapak Ibu sebelum masuk Ramadan. Kalau sudah Idul Fitri agak terlambat. Walaupun terlambat lebih baik daripada tidak sama sekali. Nah, sebelum Ramadan ini maaf-maafan, kunjung-kunjungan. Kayak wayahnya kita lebaran itu agak ketang ya, teleponan kalau jauh. Cuman usahakan telepon nggih. Kalau WA SMS itu belum tentu dibaca, apalagi WA-nya panjang betul. Ketika tangan tak mampu menjabat, mata tak mampu menatap, lisan pun tak mampu berucap, kaki tak mampu melangkah, stroke namanya. Pantesan orang habis lebaran stroke semua. Doanya dewek Pak. Minta maaf apa? Minta maaf aja, nggak usah banyak basa-basinya. Yang salah minta maaf duluan, ya bayar. Yang dimintai maaf yo ngasih maaf. Yang paling mulia Pak, nggak dimintai maaf tapi sudah memaafkan, itu yang paling hebat. Tapi yang gentle, yang salah minta maaf. Kita pernah berbuat salah? Ya karena kita manusia, wajar dong kalau kita berbuat salah, maka kita minta maaf. Datang ke rumahnya minta maaf. Tapi ada juga dia yang salah, kita yang duluan minta maaf, dia malahan nggak mau memaafkan. Ada yang kayak gitu? Ada? Wah, cepet mati aja kalau ada ya. Dia yang salah, kita yang ngalah. Kita duluan pengen akur maaf-maafan, dia malah nggak mau memaafkan. Nah, kalau ketemu yang kayak gitu, belajarlah dari pertanyaan. Kalau monyet turun dari pohon, yang duluan kepalanya atau ekornya? Coba, ndase nopo buntute? Monyet turun dari pohon, yang duluan palanya atau ekornya? Ndase nopo buntute? Yang jawab kepala salah, yang jawab ekor juga salah. Lo yang benar, namanya tebak-tebakan cak lontong, ya salah semua. Kalau monyet turun dari pohon, yang duluan ndase nopo buntute, kepala atau ekornya? Jawaban yang benar EGP. Emang gue pikirin, monyet gue dipikir. Halo, nah gitu orang mikirnya, gitu guys. Kita sudah nyodorin tangan, dia tarik tangan, kan begitu.
kita tegur assalamualaikum, pura-pura budak dia. Kita datang ke rumahnya, dia banting pintu. Ketemu di tempat pengajian, duduk dekatan dia malah minggir melipir. Papasan di jalan, dia minggir-minggir melipir masuk sirik. Ya salah dia dewek. Ketemu yang kayak gitu mah bukan tanggung jawab kita deh Pak. Ya Bu ya, jangan lebay. Pulang ke rumah nangis, sakit hati mama Pak. Lu ngapa Mak? Hanya gara-gara nggak ditegur tetangga. Nggak perlu diambil hati, jangan baperan. Serahkan kepada Allah. Tugas kita cuma minta maaf. Dia nggak mau, urusan dia dengan Gusti Allah. Cocok atau cocok? Nah, gitu dong. Tapi kalau bapak-bapak yang jahat sama istri, ya wajib minta maaf sampai dimaafkan. Bapak-bapak ini baik semua Bu. Baik. Hebat ibu-ibu pintar menutup aib suaminya. Pak, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Ngapunten nih. Orang mukmin yang paling baik imannya bukan yang gabung di LDII, bukan yang gabung di NU, bukan yang gabung di Muhammadiyah. Halo? Bukan karena dia sukunya Lampung, bukan karena sukunya Bali, bukan karena sukunya Jawi, bukan karena dia Sunda, bukan karena warna kulitnya hitam atau putih, kuning atau coklat. Tapi orang mukmin yang paling sempurna imannya, ahsanuhum khuluqa, adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi jangan mentang-mentang NU, anak saya NU, udah pasti bagus, belum tentu. Akhlaknya, orang dilihat itu pada akhlaknya, Bapak Ibu. Wa khiyarukum linisaihim khuluqa. Dan laki-laki yang terbaik adalah yang paling baik memperlakukan istrinya. Kalau ibu-ibu pengen tahu mana laki-laki terbaik, yang paling baik sama bininya. Mama merikirin mama. Ditanya aja jangan lagi pakai mama ya, mama pokoknya dari sekarang. Enten nopo papa? Mama tasik membersihkan teletong papa. Sabar gih papa. Iya mama. Selesai lenggah mama. Bapak-bapak rogoh kantong kanan agak seret nih Pak. Banting duit 15 juta. Cereger. Ini duit apa papa? Ini uang belanja mama. Gue tuku beras, bayar listrik, tuku terasi, berambang, ongkos anak sekolah, seriah anak mondok, cicilan motor, cicilan kulkas, cicilan seragam muslimah. Kira-kira cukup mama? Ya turah malah papa. Yonek turah simpen kalih mama. Alhamdulillah seneng istri Pak. Begitu bini ngekep duit 15 juta mau disimpan, nanti dulu mama, masih ada yang kurang. Rogoh lagi kantong kiri, banting lagi duit 15 juta. Jelegar. Ini apa lagi papa? Ini bonus untuk mama. Capek mama masak ngerumat anak, tiap malam melumah mama. 15 juta 15 juta uang belanja, 15 juta bonusnya 30 juta. Mau nggak Bu? Ngimpi nganti judut langit lah Bu. Ya saya tahu lah Pak, ibu-ibu ini kalau dilihat dari rai-rainya ini wanita qanaah semua lah ya Bu ya. Menerima semua lah ibu-ibu nih. Cuman begini Pak, PR buat panjenengan Pak. Perempuan paling sebel sama laki-laki yang pelit, ngasihnya cuman dikit, itu pun diungkit-ungkit. Ada nggak zaman sekarang Bu? Yang mana orangnya yang mana? Di duduk di sebelah mana ya? Kalau di sini orangnya. Itu paling sebel itu.
Ya berapapun dikasih, orang Indonesia memang sudah qanaah kok sedemikian rupa. Jadi balik ke akhlak. Jadi begini, suami berakhlak dengan istri, itulah orang beriman. Akhlak kita dengan orang terdekat kita, akhlak kita dengan lingkungan sekitar kita, itulah barometer orang baik, Bapak Ibu. Tergantung adabnya, tergantung akhlaknya. Ini yang terpenting. Nah, yang berikutnya ciri orang baik itu, kalau senang melihat orang lain senang, ikut susah melihat orang lain susah, itu ciri orang baik. Ciri orang baik. Halo, halo, Bu. Kalau panjenengan pengen tahu saya sudah baik atau belum, pasang cermin di kamar gede-gede, ngaca, tunjuklah ke diri kita. Mari kita bersihkan noda di dalam diri kita. Kalau kita senang melihat orang lain senang, ikut merasakan susah kalau orang lain sedang susah, itu pasti orang baik. Tapi kalau dibalik, senang melihat orang susah, senep melihat orang lain senang, orang susah dia senang, orang senang dia senep, itu bukan orang baik. Apalagi iri-irian, tetangga beli kulkas panas, tetangga beli caret mencret, tetangga beli mobil menggigil, tetangga beli motor gemeter. Gak bisa begitu, itu belum baik. Orang baik itu mensyukuri yang ada pada dirinya. Orang lain ada kelebihan, dia ikut senang juga. Hati-hati, hidup ini penuh dengan persaingan. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Saing-saingan telah melalaikan kalian semua sampai kalian dijejal ke dalam kubur. Saing-saingan, iri-irian. Ngapunten niki, tetangga iri kali tetangga. Pak Dewan irinya kali Pak Dewan juga. Pak Yai istri irinya sama Pak Yai juga. Ada kiai baca silsilahnya 10 Fatihah, ada kiai silsilah Fatihahnya 12 Fatihah. Ribut itu sakampung masalah silsilah Fatihah, Bapak Ibu. Bidan karo bidan, dokter karo dokter, yang mampu pondok sama yang mampu pondok, begitu. Itu penyakit manusia. Makanya kita harus berjuang menghilangkan hasad pada diri kita. Gimana caranya? Rajin-rajin silaturahim, rajin-rajin kita berkumpul, saling menasihati satu sama lain, yang memberi masukan satu sama lainnya, dan jangan pernah merasa paling benar. Halo, mudah-mudahan kita semua dihiasi dengan akhlak-akhlak yang mulia. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Jadi tingkatan yang kedua, sedikit lagi ya. Tingkatan yang kedua tadi al-imsaku anil hawa. Puasa itu mengendalikan hawa nafsu. Nah, tingkatan yang ketiga paling puncak, al-imsaku billah. Puasa itu mendekatkan diri kita kepada Allah. Makanya amaliyah Ramadan meningkat. Biasanya kita nggak tadarus jadi tadarusan, kemudian biasanya cuma tahajud witir, bahkan ada yang nggak pernah tahajud, nggak pernah witir, tapi ikut tarawehan di Masjid Baitur Rahman. Tarawehnya berapa rakaat? Berapa? 23. Mantap, mantap. Dipertahankan. Karena begini Bapak Ibu, fatwa Imam Hanafi, taraweh itu 23 rakaat dengan witir. Fatwa Imam Malik 41 rakaat dengan witir. 36 taraweh, 5 witir. Fatwa Imam Syafi'i 23 rakaat dengan witir. Fatwa Imam Hambali 23 rakaat dengan witir. Di Mekah 23 rakaat dengan witir. Madinah zaman dulu 41 rakaat dengan witir, sekarang 23 rakaat dengan witir. Di Mekah tiap-tiap malam ganjil 21 sampai 29, tarawehnya bacaannya 4 juz.
tarawihnya 4 jam, mulai jam 8 malam sampai jam 12 malam. Yang kayak gitu dipraktekkan di Tanjung Rejo, jangankan makmumnya, imamnya aja kabur, nggak sanggup itu Pak, tarawih sepanjang itu. Maka kita ini tarawih 23 rakaat, bacaannya Alhaakumut Takatsur sampai Qul a'udzu birabbin nas, mbok yao jangan ditinggal. Sudah paling ringan, dilama-lamakan 23 rakaat itu cuma 45 menit sudah santai itu Pak. Bisa bahkan setengah jam, tapi jangan ngebut juga mengalahkan Mark Marquez. Malah kalau nggak tumanina ya juga nggak sah tarawihnya nanti. Jadi pertahankan tradisi tarawih. Di kota itu sudah banyak yang tinggal 11 rakaat Pak. Cuman pesan juga bagi yang sudah 11 rakaat, sholatul laili masna masna, sholat malam itu tetap 2-2. Karena ada juga yang tarawihnya 4-4-3. Kalau tarawihnya 4-4-3 itu formasi main sepak bola. Jadi sumbang saran, masna bikinlah 2-2 bagi yang sudah terlanjur 11. Tapi bagi yang sudah 2-3 pertahankan, karena fatwa 4 mazhab Bapak Ibu. Fatwa 4 mazhabnya sedemikian rupa, nggak mungkin kan kita lebih pintar dari Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, nggak mungkin. Al ulama warasatul anbiya, itu ya beliau-beliau itu pewaris-pewaris para nabi itu. Kemudian yang berikutnya kita dianjurkan untuk sedekah. Banyak sedekah di bulan Ramadan. Afdhalus shadaqati shadaqatun fi Ramadan. Sedekah paling utama itu sedekah pada bulan suci Ramadan. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Gini bengi. Halo. Zaman sekarang banyak orang mentalnya miskin, apa-apa nada. Rumahnya sudah gedong, lantainya pun sudah keramik, masih nerima PKH. Ini di sono, kalau di sini pusatnya. Itu kan mental miskin. Kita tidak boleh sedemikian rupa. Saya ingin sampaikan kalian jenengan, kita ini nggak urung dapat bantuan pemerintah. Nggak, saya ulangi, kita ini nggak urung dapat rezeki dari Allah walaupun nggak dapat bantuan pemerintah. Jadi begini, karena yang ngasih rezeki itu Allah, bukan pemerintah. Ya Pak ya. Saya tanya sekali lagi, yang ngasih rezeki Allah apa pemerintah? Allah. Kalau pemerintah itu nggak pernah ngasih rezeki, yang ada juga korupsi. Bukan Pak Kakak, bukan ya, korupsi. Gimana sekarang ini Pak, Indonesia ini negara kaya, gemah ripah roh jinawi, toto tentrem kerto raharjo, murah sandang murah pangan, ijo royo royo, tongkat kayu dan batu jadi tanaman, bukan lautan tapi kolam susu. Ini Indonesia Raya tercinta, ada di bentangan garis khatulistiwa dengan sumber daya alam yang sungguh luar biasa, dengan garis pantai terpanjang seluruh dunia internasional. Seandainya tidak dikorupsi, per kepala dapat 20 juta sebulan. Seandainya tidak dikorupsi. Tapi karena pejabatnya banyak yang geragas-geragas, banyak yang serakah-serakah, maka korupsi merajalela. Korupsi timah 300 triliun, ponisnya cuma 6,5 tahun. Tapi alhamdulillah dibanding jadi 20 tahun. Saya setuju usul kepada Pak Presiden Prabowo, nggak penting penjara berapa lama, tapi kami rakyat Indonesia usul yang pertama, agar semua harta koruptor disita untuk rakyat. Setuju? Tepuk tangan. Ya iya dong, banyak itu Pak koruptor, sita semua. Mereka itu masuk penjara kalau duitnya masih banyak, masih ngulang masuk penjara, masih ngulang karena duit bro, duit. Tapi kalau dimiskinkan, tiba-tiba rumahnya disita, seluruh mobil disita, kebun sawit disita, kebun karet disita, asal bininya jangan disita ya. Semuanya disita, perhiasan disita, rumah disita. Gak ada yang pengen korupsi Pak. Miskinkan mereka semua. Dan yang kedua usul kali Pak pemerintah, ini usul lagi, program makan bergizi gratis, ganti saja sekolah bebas biaya, ganti aja betul.
daripada efisiensi anggaran 300 triliun. Coba Pak, kalau program makan bergizi gratis yang 300 sampai 400 triliun per tahun, jadikan infrastruktur aja Pak. Satu provinsi kasih 10 triliun, satu provinsi. Kita kan ada hampir 40 provinsi. Satu provinsi kali 10 triliun, enggak ada jalan yang kayak jalan apa tadi, kecamatan apa? Negeri Agung. Waduh, lama amat maksudnya bro, lama amat. Yakin 10 triliun per tahun Pak, Indonesia akan semegah Amerika Bapak Ibu. Kalau pemerintah berani mengalokasikan duit makan siang gratis, ganti dengan bangun infrastruktur atau sekolah gratis sampai sarjana S1. Atau begini, kalau persiswa itu 300.000 sebulan, ada baiknya jangan dikirim dalam bentuk matang, kirim aja duitnya ke rekening emak-emaknya ini. Setuju nggak kira-kira? Ibu-ibu yang punya anak 4 sekolah kali 300.000 1.200.000 cair. Daerah sekaratnya agak males kayaknya ya. Asal jangan dikirim ke rekening bapak-bapak, jadi udut ya Bu. Ke rekening ibu-ibu. Kadang-kadang ngapunten ge, suara rakyat di bawah ini walaupun belum tentu sampai istana negara Pak, kadang-kadang presiden juga harus mendengarkan suara rakyat agar kita semua, agar pemerintah juga bisa mengakomodir kepentingan aspirasi rakyat. Ini ada salawat ge. Oh, nanti ada salawat. Sebelum saya lanjutin ge, ini ada salawat. Yang mimpin salawat biar tim hadroh aja ya, yang suaranya lebih mantap. Break sejenak. Ini ke salawat ini sekalian sumbangan kan? Ya, sekalian sumbangan. Taruh ini karena ada yang begini-begini agak mahal ini Bu. Jangan sampai habis ngaji kok masih ngutang gitu, ngisin-ngisin nih panitia pengajian. Ini khawatir taruh masih ngutang, kursi masih ngutang. Maka jenengan silakan kasih infak terbaik, sedekah terbaik. Yang lupa bawa duit, nggak usah ngutang sama teman Bu, nanti lupa bayarnya, jadi masalah ya. Yang lupa bawa duit nggak usah minjem teman, nggak apa-apa, cincin aja yang dilepas. Nggak apa-apa. Ini buat ngaji, mudah-mudahan jenengan masuk surga semua. Amin. Moga silakan dipimpin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, ya Habib salam alaika. Baik, di bagian akhir saya tambahkan sedikit lagi, mengingatkan doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Nabi. Ba'da man adraka Ramadan falam yughfar lahu. Jauh dari rahmat Allah. Makna lainnya celaka. Orang yang berjumpa dengan bulan suci Ramadan sedangkan dosa-dosanya tidak diampuni. Amin, kata Nabi. Doa yang kedua, ba'da man dzukirta indahu falam yusalli alaika.
jauh dari rahmat Allah atau celaka. Orang yang disebut namamu Muhammad di sisinya, falam yusalli alaika, dia enggan bersolawat kepadamu. Amin. Dan doa yang ketiga, ba'uda man adraka walidayhi au ahadahuma, barang siapa yang membersamai kedua orang tuanya, dua-duanya atau salah satunya, dia tidak sempat memasukkan orang tuanya ke surga atau tidak berbakti kepada orang tua. Jelang Ramadan, Bapak Ibu, itulah mengapa kita ada tradisi nyadran, nyekar, karena orang tua yang sudah meninggal dunia kita ziarahi kuburnya, kita ucapkan salam. Emang dia ngedengar? Iya, dia lebih mendengar daripada kita, cuman gak bisa jawab. Ya kalau bisa jawab bahaya. Assalamualaikum mak, waalaikumsalam nak. Malah gak jadi ziarah kuburnya. Jadi Bapak Ibu, ziarahlah ke kubur. Jangan hanya ziarah ke makam Wali Songo, tapi lupa menziarahi orang tua. Wali yang nomor satu itu bukan Wali Songo, tapi orang tua. Makanya yang mau mangkat ziarah Wali Songo, ziarah dulu ke orang tua, baru OTW. Kalau kata orang sekarang, ziarah Wali Songo. Celaka anak-anak yang membersamai orang tuanya, tapi dia tidak sempat menunjukkan bakti kepada kedua orang tuanya. Saya ingin ingatkan kepada semua anak yang hadir pada kesempatan kali ini, tidak akan mati anak yang durhaka kepada orang tuanya sebelum dia merasakan sakit seperti yang dirasakan oleh kedua orang tuanya. Saya ulangi, tidak akan mati anak yang durhaka kepada orang tuanya sebelum dia merasakan sakit seperti yang dirasakan oleh orang tuanya. Dengerin anak-anak yang masih punya orang tua di rumah dengan baik. Jadi mantu-mantu yang baik ya Bu. Jangan sampai suaminya ngasih emaknya malah sampean sewot. Suami mau kelon malam, kata mak, kelon sama mak lu sono, jangan kelon sama gua. Mencemburui ibu kandung, hati-hati. Menjadilah anak yang baik bagi orang tua, mantu yang baik bagi moro tua. Kalau kata ibu saya ini nggak bisa bahasa Indonesia, pinternya bahasa Inggris. Kata ibu saya, ame anak lemah, umak dek denak minta. Ame anak sare, umak nangis yang malam. Bahasa Inggris Kingston itu. King itu raja, itu batu raja. Kan ibu saya batu raja, bapak saya Komering Martapura. Ame anak lemah, umak dek denak minta. Ne anak seneng, ne anak sugih. Kalau anaknya kaya, ibu nggak pengen minta, betul nggak Bu? Tapi kalau dikasih ya mau. Tapi Bu ya jangan ditawari. Mak isi enek duit, mak isi nang. Cukup nggak mak? Cukup le. Nggak, mama ngomong aja, kira-kira mau dikirim nggak usah nak. Ini anak goblok. Ngasih orang tua mah gak usah ditanya. Kirim saja. Kirim saja. Makanya orang Lampung, Bapak Ibu, orang Waikanan, orang Komering, kalau punya istri jahat sama orang tua, kawin lagi, dia tanya Pak Ipat dulu. Benar, dia cerai mah enggak, tapi kawin lagi dia. Dia ingin cari istri yang ngurus orang tua, yang bakti sama orang tua. Kan itu sebuah kewajiban. Tapi sebaliknya, ame anak sare, umak nangis siang malam. Kalau anak susah, siang malam ibu menangis. Tidak ada yang bisa mengalahkan ketulusan seorang ibu, ya Pak ya? Enggak ada. Wanita paling tulus itu ya seorang ibu itulah.
Kata orang gunung itu tinggi, tapi setinggi-tingginya gunung tetap ada puncaknya. Lautan itu luas sekali, tapi seluas-luasnya lautan tetap ada tepinya. Namun kasih ibu tidak akan pernah berpuncak. Kasih ibu tidak akan pernah bertepi. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Satu-satunya manusia yang hanya memberi dan tak pernah harap kembali. Pernahkah Anda melihat Tuhan tertawa? Dan pernahkah Anda melihat Tuhan tersenyum? Kalau Anda ingin melihat Tuhan tertawa dan tersenyum, buatlah kedua orang tuamu tertawa dan tersenyum. Maka sama saja engkau telah membuat Allah tertawa dan tersenyum. Ridallah fi ridal walidain, ridhonya Allah ada pada ridho kedua orang tua. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan kepada Allah Ta'ala mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia.